Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial yang ketujuh untuk mata kuliah data mining. Yang di tutorial kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menghandle missing value dan juga bagaimana melakukan data pre-processing. Jadi kalau di tutorial yang sebelumnya, di tutorial ke-5 dan ke-6, kita menggunakan dataset yang semua data yang ada di dataset itu ada isinya, ada nilainya. Nah, terkadang ada dataset yang kita punya itu datanya, isi dari data itu tidak ada, gitu ya, jadi tidak ada isinya. Nah, ketika kita menemukan dataset yang tidak ada isinya di dataset tersebut, maka kita perlu melakukan apa yang disebut dengan handling missing value. Jadi sebelum kita melakukan pengolahan terhadap data yang kita punya, terhadap dataset yang kita punya, kita perlu melakukan handling dulu, melakukan istilahnya itu pemrosesan awal untuk menghilangkan ataupun untuk mengatasi data-data yang nilainya tidak ada tadi. sebelum nanti kita olah, kita lakukan analisis terhadap data yang kita punya, ya. Nah, ini yang disebut dengan proses handling missing value, dan juga nanti dilanjutkan dengan proses yang disebut dengan data pre-processing, artinya pemrosesan awal dari data yang kita punya sebelum kita analisis data yang kita punya tersebut menggunakan algoritma data mining atau algoritma machine learning, sehingga bisa diperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Baik, untuk menggambarkan data yang tadi yang tidak ada nilainya, ya, yang tidak ada value-nya, saya akan menggunakan data yang akan kita buat sendiri menggunakan library Panda, ya, menggunakan library Panda. Jadi saya tidak akan memanggil data yang dalam bentuk CSV seperti di tutorial yang ke-5 dan ke-6. Ya. Sama seperti yang kemarin, pernah kita import dulu library-nya. Misalnya kita import library Pandas. Kemudian juga kita import library NumPy-nya. Kemudian kita run. Ya, kemudian berikutnya kita akan coba buat satu data frame. Misalkan dataset kita
Oke, sekarang kita sedang membuat satu data frame yang terdiri dari nama, ya, kolom nama dan juga kolom umur, di mana di kolom umur ini ada dua kolom yang dia tidak ada isinya, ya. Di sini ditunjukkan dengan np_nan ini. np_nan ini kita coba run dulu, kemudian kita print. Kita print di sini data frame-nya. Nah, ini akan kelihatan. Jadi ini data yang kita sudah buat. Jadi ada data nama dan data umur, tapi di data umur ini ada baris yang dia tidak ada nilainya. Ini ditunjukkan dengan tulisan none. None itu artinya not number, ya, not number. Nah, sebelum kalau kita menemukan suatu dataset yang ada none, ya, artinya tidak ada isinya, ya, atau isinya ini bukan angka, sedangkan yang data yang lain itu isinya adalah angka, maka kita perlu melakukan pemrosesan awal terhadap data tersebut sebelum kita lakukan analisis lebih lanjut, ya. Nah, untuk mengetahui misalnya apakah di data kita itu ada data yang tidak ada isinya atau tidak, kita bisa menggunakan perintah is_null, ya, is_null. Ini kita coba misalnya ini untuk mengecek apakah di dataset yang kita punya itu ada data yang tidak ada isinya, ya, atau none ini, ya. Nah, hasilnya adalah di sini untuk kolom nama, misalnya untuk kolom nama ini hasilnya false, artinya ini semuanya ada nilainya, ini semuanya ada nilainya. Tapi di kolom age ini ada dua baris yang dia true, artinya di sini di kolom age ini ada dua baris yang tidak ada nilainya, ya, tidak ada nilainya tadi, ya. Ini dibuktikan dengan none. Oke, kemudian untuk mengetahui jumlahnya, ada berapa jumlah yang kita juga bisa membuat, kalau kita ingin tahu, kita cari per kolom. Nah, ini juga kita bisa lakukan dengan kalau kita ingin tahu dari masing-masing kolomnya, kita bisa tambahkan perintah seperti ini. Nah, ya, ini untuk kolom nama, kemudian kita misalnya ingin cek yang kolom yang age, ada data yang kosong atau tidak. Nah, ternyata ini di kolom age tadi, ya, ada dua. Nah, kalau kita ingin tahu berapa jumlahnya, kita bisa gunakan ini. Berguna kalau misalnya dataset yang kita punya itu jumlahnya sangat banyak, jadi kita tidak perlu melihat satu-satu, tapi dengan menggunakan perintah ini kita bisa tahu berapa jumlah dataset yang tidak ada nilainya di data yang kita punya. Dan kelihatan bahwa jumlah data yang di kolom age yang tidak ada nilainya itu ada dua data, ya. Ada dua data. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menghandle dataset
yang tidak ada nilainya ini. Ya. Dan kita bisa melakukan beberapa cara ya untuk menghandle dataset yang tidak ada nilainya ini. Pertama dengan mereplace ya, mengganti data ini misalnya dengan satu angka tertentu. Misalnya kita ganti dengan angka 0 ya, kita ganti dengan angka 0 ya, atau nanti kita ganti misalnya dengan nilai rata-rata dari total data yang ada ya, atau misalnya kita ganti dengan nilai sebelumnya dan juga nilai setelahnya ya, nilai sebelumnya atau dengan nilai setelahnya ya. Sekarang kita misalnya ganti data yang ada di kolom H tadi yang tidak ada nilainya itu dengan angka tertentu ya, dengan angka tertentu, misalnya dengan angka 0 ya, dengan angka 0. Maka caranya adalah dengan perintah fill NA ya, fill NA. Jadi fill not available ini dengan angka, misalnya kita ganti dengan angka 0. Sekarang nah ini kelihatan ya, yang tadi nilainya di H itu sini none ya, sini none, ini menjadi 0. Nah, ini kalau kita ubah angkanya itu dengan angka 0. Nah, kemudian berikutnya misalnya kalau kita ingin rubah angka itu menggunakan nilai rata-rata ya, menggunakan nilai rata-rata, maka kita harus definisikan dulu, kita cari dulu nilai rata-rata dari angka-angka yang ada di kolom kolom H tadi ya, kolom H. Oke, kemudian kita isi ya. Isi angka yang kosong tadi dengan nilai rata-rata. Melakukan perintah fill. Nah ini ya. Nah, ini sekarang terisi yang tadinya yang nilainya 6 tadi itu ya, diisi dengan nilai rata-rata. 25,33. Oke, kemudian cara berikutnya misalnya kita ingin isi ya dengan nilai sebelum atau nilai sesudahnya ya. Kalau misalnya kita isi dengan nilai sebelumnya, maka perintahnya adalah perintah metode di sini metodenya kita isi backfill. Ya, jadi misalnya tadinya yang kolom yang John ini kan nilainya 6. Nah, kalau kita mau isi dengan nilai sebelum ya, sesudah atau sesudahnya ya, itu kita menggunakan perintah backfill ini. Jadi misalnya yang tadinya John ini kan 6, nah kita akan isi dengan angka di mana nilai yang si John ini sama dengan
diambil dari nilai sesudah yang si Mete ini ya, menjadi 18. Kemudian yang nilainya break, misalnya break, kan tadinya juga 6, nah kita mau isi ya dari angka yang sama dengan nilai Alex, maka kita menggunakan metode backfill ini. Tapi kalau misalnya kita ingin isi si John ini dengan angka yang dari nilainya Peter, gitu ya, atau kita ingin isi break ini dari angka si Matthew, ya, maka perintahnya adalah dengan menggunakan seperti ini ya. Jadi nilai si John ini diisi dari nilai si Peter ya. Kemudian nilai yang si siapa namanya, si Brick ya, nilai Brick ya. Di sini nilai yang si Brick itu diisi dari nilainya si Matthew ya. Jadi dari angka sebelumnya ya, dari angka sebelumnya. Kalau ini dari angka sesudahnya, dari angka sesudahnya dia. Kalau ini dari angka sebelumnya ya. Seperti itu. Nah, cara yang berikutnya juga kita bisa mendrop ya, menghilangkan kolom yang tidak ada nilainya tadi ya. Kita hilangkan kolom yang tidak ada nilainya. Ini cara paling mudah. Kalau misalnya kita punya kolom nah, tadi nilainya tidak ada, kita juga bisa hilangkan itu sehingga nanti tidak ikut di analisis ya. Kita pakai drop not value drop NA ya. Nah, sekarang yang tadi yang kolom edge-nya itu ada 6, yang awalnya 6, ini kita hilangkan. Itu nanti tidak ikut dianalisa. Atau misalnya kita mau ganti ya, kita ganti nilainya dengan satu nilai tertentu ya, satu nilai tertentu ya. Misalkan kita ganti tadi yang apa namanya, atau kita mau ganti nilai yang lain, misalnya nilai si Peter ini mau kita ganti ya, yang tadinya 24 kita ganti menjadi nilainya 10. Kita bisa menggunakan perintah replace ya. Replace kita ganti 24 yang ada di Peter dengan 10 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi si Peter yang tadinya nilainya itu 24, sekarang nilainya jadi 10. Nah, kita ganti. Kemudian kita juga bisa melakukan grouping ya. Kita bisa melakukan grouping terhadap data yang kita punya. Contohnya misalnya kita buat satu data baru ya. Data baru.
Kita masukkan pengaruhnya. Oke, ini data yang kita punya. Kemudian oke, data frame sudah jadi. Sekarang kita print data yang seperti ini. Ya, ini data yang kita punya. Jadi ada nama, 10 orang, kemudian umurnya, ya, kemudian ini ada kategori, yaitu kategori muda, kemudian dewasa, kemudian pertengahan, ya, kemudian ada total skornya. Nah, kita akan melakukan grouping, ya, melakukan grouping sesuai dengan kategori misalnya. Kita bisa akan kita group by print, kita grouping, ya, kita group.
Nah ini apa namanya? Nanti kita akan kelihatan di sini bahwa untuk yang adult, yang dewasa ini ada di indeks nomor 2, indeks nomor 5, ya. Kemudian indeks nomor 7, dan indeks nomor 9. Itu. Kemudian untuk yang mid itu ada di indeks nomor 3, di sini ada di indeks nomor 4. Untuk yang kategori yang itu ada di indeks nomor 1, indeks ke-0, indeks ke-1, dan indeks ke-6, dan indeks ke-8. Nah, itu kalau kita grup berdasarkan kolom ya. Kemudian kalau misalnya kita mau grup berdasarkan kategori dan ini untuk satu kolom, kita mau grouping berdasarkan 2 kolom misalnya, maka kita bisa tambahkan di sini. Di sini kita tambahkan list kategori. Sini tambahkan lagi misalnya mau dikelompokkan berdasarkan kategori dan skor. Nah ini ya, ini apa namanya, berdasarkan skor ya, skor. Misalnya untuk yang adult, yang adult ini ada dan nomornya 65, ya, sorry, dan total skornya 65, total skornya 65, itu data ada di indeks nomor 2. Kemudian betul di skornya 1 ada di indeks nomor 9. Yang double kayaknya nggak ada ya, jadi ini satu-satu semua. Kemudian kita juga bisa menggunakan iterasi ya, iterasi untuk setiap grup misalnya. Kita definisikan dulu. Berdasarkan kategori, kemudian kita buat for dan kita lihat tampilannya seperti apa. Ini bagian sini. Nah, sini ya. Jadi di sini
Dan kita lihat di grouping berdasarkan kategorinya, kategori adult, mid, young, kemudian kita print name-nya, name siapa aja yang masuk kategori adult, siapa aja yang masuk kategori mid, siapa aja yang masuk kategori young. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu kemudian ya kalau kita mau per grup misalnya, per single group kita bisa menggunakan perintah in get, ya, get. Yang akan berdasarkan kategori masing-masing kategori. Oh sorry, salah. Oke, ini untuk kategori yang misalnya kita mau print juga untuk kategori ini kemudian kita jadi untuk masing-masing kategori. Kalau ini ditampilin semua. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan agregasi ya, melakukan agregasi terhadap apa namanya terhadap data yang kita punya, ya terhadap data yang kita punya. Ya, contohnya misalkan ya agregasi itu misalnya kita ingin tahu berapa jumlah grup yang kita punya, ya, kita bisa menggunakan perintah home ya ini berdasarkan jumlah grupnya, ini dari kategorinya, ini sesuai namanya, ya ada atau terdapat sesuai umurnya dan total skor, ya. Kemudian misalnya kita mau kan item pertama dan item terakhir, ya, item pertama misalnya ini tadi data awalnya, data awalnya ini ya, Peter John Karome, ini Peter Karome Matthew Peter tentang, atau misalnya kita terakhir ini yang data terakhir, dan ada Fred, Paul, Alex di sini, ya Fred, Paul, ya Alex, kemudian Paul. Jadi dia di grouping berdasarkan kategori, tapi yang terakhir, data yang terakhir dari masing-masing kategori.
Kemudian kita juga bisa grouping berdasarkan nilai rata-rata, nilai median, nilai minimum dan nilai maksimumnya. Ya, tapi kalau kita grouping berdasarkan nilai min, median, minimum dan maksimum, berarti kita harus cari di grouping berdasarkan kolom yang isinya itu angka ya. Maka di sini kolom yang isinya angka adalah kolom total score. Nah, maka kita bisa lakukan grouping dari data yang kita punya itu dengan menggunakan kolom total score min. Ini berdasarkan nilai rata-rata. Kemudian kita grouping lagi berdasarkan nilai median, nilai mediannya ada 74, 62, yang 1. Kemudian kita group berdasarkan nilai minimum. Kemudian kita grouping juga berdasarkan nilai maksimum. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa kita hitung nilai standar deviasinya ya, dari masing-masing kategori, kemudian nilai variansinya, kemudian juga kita nilai jumlah totalnya ya, jumlah total ya, kita bisa buatkan perintah agregat ya. Ini misalnya kita tahu standar deviasi dari masing-masing variansi, kita nilai total. Ya, ini jadi nilai standar deviasi dari masing-masing kategori, kemudian nilai variansi dari masing-masing kategori, kemudian jumlah total ya, dari masing-masing kategori. Kemudian kita juga bisa melakukan visualisasi ya. Kita bisa melakukan visualisasi dengan menggunakan Panda ya, library Panda. Kita mau melakukan visualisasi, ya contoh misalnya kita buat data ya. Jadi library Panda ini juga bisa kita gunakan untuk visualisasi data yang kita punya. Data menggunakan random number.
ada 5 kolom data, 5 baris data dengan 4 kolom, ya, di mana nama kolomnya adalah kolomnya itu sampel 1, kemarin kita melakukan visualisasi dengan Matplotlib ya dan Seaborn. Ternyata kita bisa juga melakukan visualisasi menggunakan library Panda. Kemudian kita buat ya, ini data yang kita punya menggunakan random number. Kita ingin plot ya, menggunakan dari Panda itu menggunakan plot dan so oh sorry ini oke. Sorry ya, ini cukup ini saja. Oke. Sekarang, ya ini apa menggunakan line ya, menggunakan line. Kemudian kita menggunakan bar. Oke, bisa pakai ya. Nah, ini kalau kemudian kalau kita menggunakan stack, menggunakan stack, menggunakan stack,
Kemudian kita menggunakan horizontal, menggunakan bar untuk yang horizontal, ya, ini. Kemudian kita menggunakan histogram, kemudian kita pakai boxplot. Kita langsung kita pakai scatter. Diagram, ya, seperti ini. Oke, ya, demikian handle missing value menggunakan library Panda dan juga visualisasi menggunakan library Panda. Kita lanjutkan di tutorial berikutnya terkait dengan data pre-processing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.